Swastiastu. Umat Dharma yang kami muliakan, berjumpa kembali melalui YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada hari yang berbahagia ini kami akan mencoba mengangkat topik Tumpok Warige, perspektif daripada Tatua. Umat Dharma yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Tumpok Warige datangnya berdasarkan atas pawokon, yaitu 6 bulan sekali. Nilai apa yang bisa kita angkat yang pada perayaan Tumpok Warige itu tiada lain bahwasanya Tumpok Warige sebagai wujud daripada penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan. Lalu muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa tumbuh-tumbuhan kita upacarai? Ini banyak muncul pertanyaan di masyarakat. Hal inilah yang perlu kita kaji melalui nilai tatua. Tatua pada hakikatnya itu adalah kita mencari hakikat kebenaran terhadap pelaksanaan daripada Tumpok Warige itu. Seperti apa yang kita ketahui bersama umat Dharma, bahwasanya kita setiap hari melantunkan puja Trisandia, yang di dalam nilainya ada dalam Trisandia itu ada lain, Sarwa Prani Itangkara. Artinya dalam kehidupan ini kita menghormati semua kehidupan yang ada di alam ini. Lalu muncul pertanyaan lagi, kenapa kok kita menghormati daripada semua kehidupan ini? Kita sering mendengarkan Pasudewa Putumbakam bahwasanya kita bersaudara. Tetapi akhir-akhir ini persaudaraan ini tidak lagi muncul. Yang muncul adalah konflik yang berkelanjutan dalam kehidupan kita beragama. Umat Dharma yang kami banggakan, suatu sumber sastra yang memperkuat daripada perayaan Tumpok Warige itu adalah yang pertama, Lontar Tutur Begawan Agastya Prana. Yang kedua, Lontar Sundari Gamo. Di dalam Lontar Sundari Gamo tegas dinyatakan, Tumpok Warige ngaran prakertenia Dewa Sangkara, pinaka Dewa tumbuh-tumbuhan. Artinya dalam Tumpok Warige ini adalah kita memuja kekuatan daripada Sangkara yang mampu menghidupkan daripada tumbuh-tumbuhan. Makanya Tumpok Warige ini sebagai momentum kita adalah memuja Dewa Sangkara, bukan memuja tumbuh-tumbuhan, bukan memuja hal yang bersifat berhala. Inilah yang perlu kita jawab dari segi tatua, dari segi filsafat. Umat Dharma yang kami banggakan, yang kedua adalah Lontar Tutur Begawan Agastya Prana. Di sana jelas dikatakan bahwasanya Tumpok Warige tidak hanya kita mengupacarai tumbuh-tumbuhan yang hanya berbuah saja, tetapi mengupacarai 4 tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah berumbi, yang kedua unsur rumput padi, gandum, yang ketiga adalah pohon yang berbuah melalui bunga, yang keempat pohon yang berbuah melalui batang. Inilah yang diperjelas dalam Lontar Tutur Begawan Agastya Prana. Dengan cara inilah kita umat Dharma, kita tidak henti-hentinya dalam kehidupan ini memunculkan kehidupan simbiosis mutualisme. Artinya kehidupan kita ini adalah saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, antara sesama manusia, antara sesama daripada tumbuh-tumbuhan, termasuk juga binatang. Makanya jelas konotasi ini yang kita puja dalam tumbuh-tumbuhan adalah kekuatan yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang memberikan kehidupan oleh Dewa Sangkara, tiada lain yang disebut dengan Setawara. Setawara memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Kalau binatang ada janggama, kalau manusia ada jiwatman, maka Setawara inilah yang memberikan kehidupan pada tumbuh-tumbuhan sehingga kita bisa hidup dalam berkesinambungan dalam kehidupan ini. Mas Dharma yang kami banggakan, lalu muncul berbagai pertanyaan di masyarakat.
Kenapa tumpok wariga ini berfokuskan kepada sekarang ini muncul di masyarakat ini? Apakah hanya kita yang punya tumbuh-tumbuhan saja melaksanakan tumpok wariga? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena tumpok wariga, perayaan hari suci keagamaan, wajib dilaksanakan dengan dua unsur, buana agung dan buana alit. Kalau di buana agung tidak punya tumbuh-tumbuhan karena kita ngekos, lalu bagaimana upacaranya? Mengupacarai juga. Kenapa? Karena setiap hari kita mengkonsumsi buah. Setiap hari kita mengkonsumsi daripada gandum padi. Setiap hari kita mengkonsumsi daripada buah-buahan yang lain. Sehingga semua unsur itu mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam diri manusia ada buahnya. Kami tidak perlu sebut lagi. Kita sadari semua punya buah. Dalam manusia itu ada rumputnya. Apa rumputnya? Ada bulunya. Kami tidak sebut lagi. Ada bulunya, bulu rambut dan bulu yang lain. Ya, sehingga dua konotasi ini, buana agung melalui upacara daripada tumpok wariga, buana alit mengupacarai daripada manusia itu sendiri. Dua konotasi inilah yang kita harus pertegas dalam pelaksanaan daripada tumpok wariga. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sistem pelaksanaannya? Dari segi tata, pelaksanaan tumpok wariga ini difokuskan di pemerajan. Sekali lagi, difokuskan di pemerajan. Di mana upacaranya? Yang pertama adalah di Pelinggih Kemulan. Kalau tidak memiliki Pelinggih Kemulan, juga bisa di Piasa. Kenapa di Kemulan? Karena Kemulan konsepnya itu di tengah itu adalah meraga siwa. Makanya di Bali, sebutan Ida Sang Hyang Widi adalah semua memuja sebutan siwa. Contoh, memuja daripada Surya, mantranya itu adalah siwa. Om, tuam, siwa, tuam, siwa, karah. Artinya konsep di Bali itu penamaan Tuhan secara umum disebut dengan siwa. Kenapa? Karena di Bali menganut sistem siwa sidanta. Lalu upacaranya bagaimana? Yang pertama, jelas di Kemulan itu di rong tengah karena meraga siwa guru. Yang pertama pras pejatian, ya, geti-geti. Yang berikutnya pesucian. Yang berikutnya prayasita dan pengulapan alit dan biokawan. Ini yang berada di rong 3. Kemudian di ayapannya menggunakan ayapan tumpang pitu. Dengan apa? Dengan pesuciannya ada di sana. Ya, dengan buburnya ada di sana dengan berbentuk limas. Buburnya ada berwarna 4. Yang pertama putih, yang kedua merah, yang ketiga ya hijau, yang keempat kuning. Ya, untuk apa keempat itu? Kalau yang umbi-umbiannya itu adalah bubur putih, kalau dia padi itu adalah rumput itu adalah berwarna merah. Kemudian yang berbuah melalui daripada bunga itu adalah berwarna hijau. Kemudian yang berbuah daripada batang, contohnya nangka, itu adalah berwarna kuning. Nah, lalu di sana muncul yang disebut dengan pengarah sesapan. Kaki-kaki dadong kijo. Bukan mantra niki, sesapan. Karena mantranya itu berada di pemerajan. Ben sle lemeng galungane. Pang mebuah ngat. Maka nilai filosofis, nilai tatwa mebuah ngat itu, unsur buahnya itu ada daripada unsur daun, ada dari unsur rumputnya, ada dari unsur daripada umbi-umbian. Ini semua unsur daripada berbuah. Makanya bubur yang keempat ini digunakan sesuai dengan status pohon-pohonan. Kalau dia ketela pohon, sekali lagi menggunakan bubur putih. Kalau dia berbentuk rumput-rumputan padi gandum, menggunakan daripada bubur bara. Kemudian kalau dia berbuah melalui bunga, misalnya mangga, menggunakan daripada bubur hijau. Kalau dia berbuah melalui batang, contohnya nangka, menggunakan daripada bubur kuning. Manut lontar tutur pegawan Agastya Prana. Nah, lalu prosesinya itu berada di pemerajan semua. Sudah selesai di pemerajan, baru melaksanakan yang disebut dengan nyurut ayu. Ya,
Yang namanya nyurut ayu diaturkan ke dewa dulu, maka diaturkan yang kepada prosesi yang ada di bawahnya. Sama dengan tumpek landap, dilaksanakan dulu di pemeraja. Kalau dilaksanakan di mobil, kita melaksanakan pengastawa, berarti nyurut daripada sisan mobil, itu artinya. Ya, nilai tatuanya itu sudah jauh, ya, menyimpang. Kita tidak berbicara kebiasaan, kita berbicara tatua. Setelah nyurut, kita ambil, apanya yang ambil di pemerajan, peraya sitenya diambil. Udah itu bubur yang ada di limas itu diambil keempat-empatnya. Kemudian Banten dapatan diambil. Ya, udah itu pohon-pohonan diisi sasap dan gantungan. Nah, di sanalah di bawah itu namanya nyurut ayu. Kalau mendahului upacaranya di pohon-pohonan, belum menedunkan Dewa Sangkara, belum menedunkan, tedunkan dulu, dilinggikan di wewantenan. Setelah dilinggikan di wewantenan, baru dilaksanakan di tumbuh-tumbuhan. Umat sedama yang kami muliakan, dengan langkah inilah kita akan semakin menguatkan nilai takwa dalam kehidupan kita beragama. Tidak lagi kita membabi buta, tidak lagi kita akan berbicara nak mulo gitu, tetapi kita berbicara adalah gugon tuon. Apa gugon tuon? Ya, gugon tuon asal katanya gugu dan tu. Tu itu adalah luwih, gugu itu dipercaya. Sehingga yang luwih itu wajib kita percaya. Dengan langkah inilah kita akan bisa menghidupkan semua kehidupan kita ini dengan berkesinambungan. Maka tepatlah puja Trisandia sarwa prani itangkar. Umat Dharma yang kami banggakan, dengan urian kami tadi ini dapat kami simpulkan beberapa poin. Yang pertama, pelaksanaan daripada tumpak wariga itu dilaksanakan di pemerajan masing-masing di depan kemulan, karena kemulan rong tengah pinaka siwa guru. Konsep siwa adalah Tuhan. Tuhan menurunkan segala manifestasinya, makanya kita memuja di rong tengah. Kalau rong kanan pindah ke Bapante, rong kiri pindah ke Ibunte, tengah pindah ke siwa guru. Manut lontar pati tiga motir te pawitra. Yang kedua, pemujaan daripada tumpak wariga itu tiada lain adalah memuja Dewa Sangkara, manifestasi daripada siwa. Yang ketiga, pelaksanaan ini dilaksanakan dengan proses tumpak wariga dengan nyurut ayu. Artinya kita persembahkan kepada Tuhan Meraga Siwa Guru, maka semuanya itu kita teruskan kepada manifestasi beliau. Siapa itu? Dewa Sangkara. Barulah memuja, dapat menuju daripada tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, pelaksanaan daripada tumpak wariga ini adalah sebagai wujud pelestarian daripada kehidupan kita, adanya suatu sinergi, simbiosis mutualisme. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan sebagai hal tatwa tumpak wariga pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.